pagi, perkenalkan nama saya Franciscus Andre Fernando, NPM 2019-23014. Saya mahasiswa Stikes Panterapi, Prodi S1 Keperawatan, tingkat 2 semester 3. Untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Maternitas 1, hari ini saya akan melakukan ujian laboratorium, yaitu saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Saya sudah melihat catatan keperawatan bahwa pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu Rini Susiolowati, usia 26 tahun, yang memeriksakan kehamilannya pada trimester ketiga. Saya sudah mengeksplorasi diri saya merasa sedikit gugup, tetapi karena saya sudah memahami konsep dan teorinya, dan sebelumnya saya sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik, maka saya percaya diri dalam melakukan tindakan nanti. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Rini. Ya, selamat pagi. Bu Rini, bagaimana Bu keadaannya pagi ini? Puji Tuhan, untuk pagi ini cukup baik, cukup sehat. Cukup sehat ya Bu. Ya. Oh ya Bu, mohon maaf Bu, saya boleh lihat bukunya? Oh ya, silakan. Saya cek dulu ya Bu. Iya. Bu Rini bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya Bu? Nama saya Ibu Rini Susilowati. Ya. Untuk tanggal lahir saya itu tanggal 6 Januari 1995. Baik, sudah benar ya Bu Rini. Oh ya Bu Rini, apakah Bu Rini datang ke sini untuk memeriksakan kehamilan pada trimester ketiga Bu? Oh ya, benar, saya sudah masuk di trimester ketiga. Oh ya, benar ya Bu. Jadi Bu Rini, perkenalkan saya perawat Andre. Hari ini saya berdinas dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi Bu, pada pagi hari ini saya bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada Bu Rini, yaitu nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi Bu Rini, tujuan dari pemeriksaan fisik ini yang pertama untuk mengetahui kondisi kesehatan pada ibu sendiri dan pada kondisi kesehatan pada janin ibu. Yang kedua, setelah dilakukan pemeriksaan fisik nanti dapat digunakan untuk mendeteksi dini apakah ada kelainan pada kehamilan ibu dan pada janin ibu. Dan yang ketiga, ini kan ibu sudah masuk trimester ketiga, yang artinya ibu ini akan masuki pada masa persalinan ya Bu. Jadi seperti itu Bu. Dan nanti dalam melakukan tindakan mungkin Bu Rini akan merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin nanti saya akan melepas baju ibu, saya akan memegang perut ibu dan bagian tubuh ibu yang lain. Mungkin nanti dalam melakukan tindakan, nanti saya akan melakukan beberapa gerakan, mulai dari inskepsi, melihat, palpasi, meraba, perkusi, mengetuk, dan auskultasi, mendengarkan. Jadi Bu, saya di sini sebagai perawat dan ibu sebagai pasien. Nanti dalam saya melakukan pemeriksaan, saya akan membutuhkan kerjasama dari ibu. Bagaimana Bu, apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Bersedia ya Bu. Jadi kalau ibu bersedia, nanti waktunya kurang lebih sekitar 20 menit. Gitu ya Bu? Ya. Baik Bu, saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Ya. Bu Rini, untuk alatnya sudah saya siapkan. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin tanyakan Bu? Untuk sementara tidak ada. Tidak ada ya Bu. Oh ya Bu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, apakah tadi Ibu sudah BAK? Sudah tadi? Sudah ya Bu. Ya, baik, kalau begitu kita lanjut pada pemeriksaan ya Bu. Sebelum itu saya akan menutup tirai dan pintu untuk menjaga privasi Ibu. Baik. Ibu silakan Bu. Baik Bu, untuk pemeriksaannya pertama kita ukur tinggi badan dan berat badan dulu ya Bu. Bu silakan dilepas alas kakinya, kita ukur berat badan dulu. Ya baik Bu. Kalau boleh tahu kemarin sebelum melakukan pemeriksaan berat badan Ibu berapa ya? Sebelumnya itu 60 kg. 60 ya Bu, sekarang mengalami kenaikan sebanyak 3 kg. Sekarang berat badan Ibu 63 ya Bu. Oh iya, iya. Silakan Bu, kita ukur tinggi badan, Ibu bisa di sini. Baik. Kepalanya
tegak lurus menghadap ke depannya Bu, pandangannya. Ibu untuk tinggi badan Ibu 162 cm ya Bu. Ya Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya silahkan Ibu menuju ke tempat yang disediakan ya Bu, bisa menuju berbaring. Nanti untuk posisi saya akan berada di sebelah kanan Ibu. Oh iya. Silahkan Bu. Baik Bu Rini, sebelum kita masuk pada pemeriksaan fisik, saya akan mengukur tanda-tanda vital Ibu terlebih dahulu ya Bu. Nanti saya akan mengukur tanda-tanda vital Ibu mulai dari tekanan darah, suhu, dan nadi Ibu. Ibu, kita mulai ya Bu. Saya akan mengukur suhu Ibu terlebih dahulu ya. Bu, mohon maaf saya boleh membuka bajunya ya. Silakan Pak. Nanti saya akan membersihkan daerah ketiak Ibu dulu. Mohon maaf ya. Iya. Saya pasangkan. Nanti ditunggu sampai berbunyi ya Bu. Iya. Tutup kembali. Sambil menunggu berbunyi, saya akan mengukur tekanan darah Ibu ya Bu. Saya akan pasangkan mansetnya, akan saya gulung dulu ya Bu. Jadi Bu Rini, tekanan darah Ibu 120/80 ya Bu. Normal ya Bu. Selanjutnya saya akan mengukur nadi Ibu ya. Akan saya hitung selama 1 menit. Baik Bu, untuk nadi Ibu 80 kali per menit ya Bu. Normal ya Bu. Baik Bu Rini, saya sudah selesai mengukur tanda-tanda vital pada Ibu. Yang selanjutnya saya akan memeriksa fisik ya Bu. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu. Tapi terlebih dahulu saya akan mulai pada bagian kepala Ibu ya Bu. Bisa kita mulai ya Bu? Iya. Baik Bu, untuk ukuran kepala Ibu proporsional sesuai dengan postur tubuh Ibu. Akan saya inspeksi pada bagian rambutnya. Warna rambut hitam, tidak ada kotoran, tidak ada luka pada kulit kepala, rambut tidak mudah rontok dan kuat. Lalu pada daerah kulit wajah tidak ada kloasma gravidarum, tidak ada edem, tidak ada pembengkakan ya Bu. Lanjut, mohon maaf Bu, saya tarik ke bawah untuk melihat konjungtiva berwarna merah muda, iktera berwarna putih, tidak ada kotoran pada mata. Baik Bu, selanjutnya saya akan periksa pembesaran pada pupil Bu ya Bu. Maaf Bu. Pupil mengalami pembesaran 3 mm antara pupil kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan periksa pada kebersihan hidung Ibu. Bu bisa agak menengadah Bu. Hidung Ibu bersih, tidak ada luka pada daerah hidung,
Saya hitung simetris tampak di tengah. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian telinga ibu. Telinga bagian kiri dulu ya Bu. Untuk telinga bersih, tidak ada kotoran pada lubang telinga dan tidak ada jejas atau tidak ada luka pada daun telinga. Ibu yang sebelah kanan bersih, tidak ada kotoran pada lubang telinga dan tidak ada jejas pada telinga. Baik Bu, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian mulut ibu. Untuk bibir ibu warna merah muda, teksturnya elastis. Ibu bisa membuka mulut Bu. Untuk lidah ibu berwarna merah muda, lalu tidak ada pembengkakan, tidak ada jejas, tidak ada pembengkakan pada gusi, dan gigi tidak ada garis gigi, mulut tampak bersih Bu. Sudah Bu. Baik Bu, yang selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian leher ibu. Leher ibu berwarna agak kehitaman. Apakah warna kehitaman ini sudah ada sejak ibu pada hamil tua ini Bu? Oh ya sudah. Ya, sudah ya Bu. Baik Bu, yang selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada pembesaran pada kelenjar tiroid ya Bu. Nanti saya akan memberitakan kepada ibu untuk menelan. Nanti saya akan melihat apakah ada pembesaran tiroid atau tidak. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Ibu bisa menelan Bu. Baik Bu, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid ya Bu. Baik. Yang selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian daerah payudara ibu ya Bu. Saya mohon izin untuk membuka bajunya. Oke, saya akan memeriksa pada bagian payudara ibu. Payudara ibu mengalami pembesaran simetris antara payudara kanan dan kiri, tampak tidak ada luka, puting menonjol, daerah areola mamae mengalami pelebaran dan warna hitam. Saya palpasi ya Bu, apakah ada nyeri Bu? Tidak ada ya Bu. Untuk payudara kanan dan kiri tidak ada nyeri tekan dan tidak teraba benjolan. Baik Bu, selanjutnya saya akan periksa pada bagian perut ibu. Perut ibu mengalami pembesaran simetris, tampak tidak ada luka, tidak ada luka bekas operasi. Di sini tampak ada linea nigra ya Bu. Baik, sudah Bu, saya tutup kembali ya Bu. Oh ya Bu, untuk termometernya saya ambil ya Bu untuk melihat berapa suhunya. Suhu ibu 36,7, normal ya Bu. Baik Bu Rini, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian perut ibu, yaitu untuk mengetahui kondisi pada janin ibu ya Bu. Baik Bu, nanti dalam melakukan pemeriksaan saya akan menggosok-gosokkan tangan saya. Saya akan menempelkan pada bagian perut ibu, nanti supaya ibu tidak kaget dan tidak ada kontraksi ya Bu. Baik Bu, bisa kita mulai ya Bu. Kakinya ada ditekuk ya Bu, kaki keduanya. Saya mohon izin untuk membuka bajunya ya Bu. Baik, Bu Rini, saya akan menggosok-gosokkan tangan saya. Nanti saya akan tempelkan pada perut ibu. Nanti jika ada respon berlebihan dari janin ibu, jika ibu mengalami kesakitan, nanti saya akan berhenti dulu ya Bu. Nanti ibu bisa bilang pada saya. Baik, saya mulai ya Bu. Baik. Jadi Bu, tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui di mana letak pada kepala janin dan bokong janin ya Bu. Di sini teraba lunak, ini berarti menentukan letak pada bokong janin. Dan di sini keras, ini merupakan letak pada kepala janin. Baik Bu, selanjutnya saya akan memeriksa ketinggian tinggi fundus uterus ya Bu secara leopard. Jadi ketinggian fundus uterus secara leopard yaitu setinggi PX atau processus xiphoideus. Yang selanjutnya saya akan mengukur ketinggian fundus uterus secara MACD ya Bu. Saya akan menggunakan midline. Saya ukur ya Bu. Untuk ketinggian fundus uterinya 35 cm. Itu. Baik Bu, tadi untuk pemeriksaan leopard yang pertama sudah selesai. Sekarang lanjut pada pemeriksaan leopard yang kedua ya Bu. Yaitu untuk menentukan di mana letak punggung dan letak pada bagian lunak, pada bagian tangan dan kaki bayi ya Bu. Tangan saya akan taruh sini, saya akan menekan pada bagian perut ibu.
yang sebelah kiri. Di sini menunjukkan bagian lunak kecil-kecil. Ini menunjukkan bagian kaki dan pada tangan janin. Yang sini teraba keras, panjang. Ini merupakan bagian punggung janin, Bapak Ibu. Jadi nanti pada pemeriksaan leopard 2 ini bisa digunakan untuk menentukan denyut jantung janin ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leopard 3 ya Bu. Tujuan dari pemeriksaan leopard 3 ini untuk mengetahui apakah bagian terbawah janin atau kepala sudah masuk pintu atas panggul atau belum ya Bu. Baik, langsung saja saya lakukan pemeriksaan ya Bu. Baik, tangan kiri saya akan berada di atas sini di bagian fundus uteri, dan tangan saya yang kanan akan mencengkram pada bagian kepala. Akan saya goyangkan apakah kepala ini masih bisa digoyangkan atau tidak pada kepala janin. Sepertinya sudah susah ya Bu, berarti kepala janin ini sudah masuk pada pintu atas panggul ya Bu. Baik, kalau begitu karena kepala sudah masuk pintu atas panggul, saya lakukan pada pemeriksaan leopard yang keempat ya Bu. Nah, untuk kaki Ibu bisa diluruskan. Satu Bu. Baik, tangan saya akan berada di sini untuk mengetahui. Baik Bu, sudah Bu. Saya rapikan kembali bajunya. Baik Bu, ini untuk pemeriksaan leopard 1-4 sudah selesai ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui denyut jantung janin ya Bu. Saya mulai ya Bu. Saya akan menggunakan lenek, akan saya tempelkan pada bagian tadi punggung janin yang sudah teraba tadi. Saya akan taruh sini. Lalu tangan kanan saya akan di sebelah perut kiri Ibu. Saya akan mendengarkan. Lalu tangan Ibu akan saya pegang. Nah, terus untuk mengetahui nadi Ibu. Baik Bu, untuk denyut jantung janin sudah terdengar. Selanjutnya Ibu bisa mendengarkan. Saya akan menggunakan Doppler agar Ibu bisa mendengarkan juga denyut jantung janinnya. Akan saya oleskan gel terlebih dahulu. Ibu, saya mulai ya Bu. Sudah terdengar ya Bu? Suaranya teratur dan denyut jantungnya juga kuat ya Bu. Nah, baik Bu. Jadi selama 1 menit denyut jantung janinnya 142 kali per menit ya Bu. Baik. Saya bersihkan. Saya tutup ya Bu bajunya. Baik Bu, untuk pemeriksaan denyut jantung janin sudah selesai ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa pada daerah genitalia Ibu ya Bu. Nanti saya mohon izin untuk membuka celana Ibu ya Bu. Bisa dibuka dulu ya Bu. Baik, celananya saya turunkan. Saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, saya periksa ya Bu. Saya buka bagian vulvanya. Vulva bersih, tidak ada pendarahan, tidak ada luka, tidak ada keputihan, tanpa ada tanda-tanda jetlik ya Bu. Ya, baik. Saya tutup kembali, saya pakaikan lagi celananya. Baik Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa pada daerah kaki Ibu ya Bu. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya buka dulu. Kaki Ibu
tidak ada luka pada kaki kanan dan kiri, tidak ada jejas, kulit bersih dan tidak ada edem pada kaki. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa refleks ya Bu pada kaki Ibu. Saya akan menggunakan hammer patella. Karena posisi Ibu sedang berbaring, maka saya akan menggunakan tangan saya untuk menyangga ya Bu. Maaf Bu. Baik Bu, refleks positif 2 pada kaki kanan, yang kiri Bu. Sama refleks positif 2 pada kaki yang kiri. Saya rapikan kembali ya Bu. Baik Bu Rini, untuk pemeriksaan sudah selesai. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu. Baik Bu, secara keseluruhan hasilnya tidak ada kelainan ya Bu, kondisinya juga baik. Tadi dari hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu 120/80 itu normal. Untuk suhunya 36,7 derajat itu juga normal ya Bu. Dan nadi 80 kali per menit itu juga normal Bu. Dan untuk denyut jantung janinnya yaitu 142 kali per menit. Baik Bu, secara keseluruhan kondisi Ibu itu baik ya Bu, tidak ada gangguan apapun. Nah, untuk kontrak selanjutnya, karena Ibu ini kan sudah masuk pada kehamilan trimester ketiga, jadi nanti Ibu kembali ke sini lagi dalam waktu 1 minggu sekali untuk memeriksakan kehamilannya ya Bu. Baik Bu, kalau begitu sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang tanyakan Bu? Ini kan biasanya itu kalau saya periksa itu suami saya sering ikut. Nah jadi nanti bagaimana ya? Oh ya Bu, jadi karena suami Ibu kan mungkin masih kerja ya Bu, jadi nanti dari hasil pemeriksaan ini akan saya tuliskan pada buku KIA tadi ya Bu untuk pemeriksaannya. Jadi nanti setiap Ibu melakukan pemeriksaan, hasilnya itu akan saya tuliskan pada buku KIA tersebut. Apakah ada lagi Bu? Baik, kalau tidak ada lagi, saya izin untuk kembali ke ruangan saya ya Bu. Baik Bu, semoga kehamilannya baik-baik saja ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Demikian saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu Rini Susolowati usia 26 tahun yang merasakan kehamilan pada trimester ketiga. Secara keseluruhan kondisi baik, tidak ada kelainan. Dalam melakukan tindakan tadi, Bu Rini sangat kooperatif dapat mengikuti instruksi dari saya. Baik, untuk hasil pemeriksaan ini sudah saya tuliskan pada buku catatan keperawatan dan saya juga sudah menuliskan pada buku KIA. Saya telah selesai melakukan pemeriksaan pada hari Jumat 15 Januari 2021. Perawat yang memeriksa perawat Andre. Terima kasih.